Halo, ya berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Ya, berjumpa lagi ya di market review untuk perdagangan tanggal 24 Mei 2021. Ya, beberapa kemarin saya tidak rilis yang weekend ya, weekend saya nggak rilis karena ada kesibukan. Jadi kita rilis di awal minggu ini. Ya, bagaimana perdagangan minggu ini? IHSG masih diselimuti dengan koreksi ya. Banyak yang mengatakan bahwa wah ini karena kripto nih gitu ya, lebih karena kripto. Bahkan ada yang mengatakan bahwa banyak trader-trader yang sudah meninggalkan IHSG untuk trading di kripto. Dan kalau saya bilang sih sebenarnya tidak sepenuhnya betul ya, tapi bagi yang trading di kripto ya sekarang juga lagi gigit jari juga ya. Dan belum tentu mereka serta-merta akan kembali langsung ke IHSG. Dan mengenai kripto sempat kita bahas sebelumnya ya, pernah kita bahas bahwa ketika market kemarin baru terakhir masuk kripto itu agak telat sebenarnya ya. Jadi kripto itu kita itu kalau mau masuk tuh harus lagi posisi lagi koreksi. Ya, mungkin sekarang lebih lebih oke untuk masuk ya ketika lagi koreksi dalam. Walaupun saya tidak melihat belum ini mungkin bisa aja belum tentu ini supportnya ya, bisa aja dia turun lagi. Tapi bisa aja dia bisa turun lagi. Tapi saya lihat masalahnya pertanyaannya adalah kripto itu seringkali tidak bisa jadi satu batu pijakan. Jarang yang bisa jadi pijakan untuk kripto. Kripto lebih ke sentimen news dan teknikal sebenarnya ya, analisa teknikal aja, sebatas teknikal aja. Jadi dia tidak ada fundamentalnya, tidak ada base-nya. Apa yang membuat suatu mata uang kripto untuk bisa rebound? Berbeda dengan mata uang pasar currency, kripto itu nyaris tidak ada base-nya sebenarnya ya. Mungkin saya akan bedah sedikit ya. Kenapa kripto saat ini saya tidak yakin ini ada di level supportnya ya. Ada beberapa hal yang harus kita cermati. Pertama, kripto itu sampai hari ini belum menjadi suatu alat tukar yang digunakan secara masif di seluruh dunia ya. Kalaupun sudah ada beberapa yang mengakui cryptocurrency sebagai mata uang alat tukar, tapi itu sifatnya masih sangat sedikit sekali dan hanya dilakukan oleh segelintir aja. Bandingkan dengan mungkin ya yang saat ini orang berharap cryptocurrency ini adalah mata uang yang banyak digunakan transaksi online. Nah, pertanyaannya adalah saat ini transaksi online pun masih didominasi oleh mata uang yang real dan platformnya jelas. Contoh seperti PayPal. PayPal maksudnya di dalamnya itu ada credit card lah ya, intinya ya, Visa dan Mastercard yang masih menjadi platform utama untuk orang bertransaksi di dunia maya saat ini ya, masih tetap menggunakan base-nya tetap menggunakan Visa dan Mastercard yang notabene di belakangnya adalah uang mata uang real, bukan mata uang kripto. Dan transaksinya sangat jauh meninggalkan cryptocurrency. Dan cryptocurrency banyak banyak sekali ya, cryptocurrency itu ternyata tuh banyak, yang populer hanya segelintir. Dan karena cryptocurrency itu banyak sehingga tidak ada kembali lagi dasar untuk orang mengakui untuk transaksi juga semakin nggak banyak ya. Paling cuma ada Bitcoin, Ethereum, Binance ya, mungkin Doji, terus apa lagi ya, XRP mungkin ya. Jadi sebenarnya nggak banyak yang bertransaksi. Jadi itu yang membuat tidak ada standarisasi juga kan gitu loh. Jadi banyak
orang masih ragu-ragu ya kalau menerima dalam bentuk Bitcoin terus terus bagaimana gitu ya. Dan Bitcoin tidak langsung bisa dijual, atau kalau Bitcoin masih bisa langsung dijual untuk ditransfer ke currency. Cuma maksudnya gini. Jadi gini, volatilitasnya sangat tinggi. Jadi ini juga pengaruh sih. Jadi contoh dalam beberapa pekan terakhirnya turunnya drastis. Jadi bayangkan kalau orang bertransaksi di awal 2 minggu yang lalu, mungkin 2 minggu yang lalu, ketika Bitcoin masih mungkin di level 62.500, dan 2 minggu kemudian ya Bitcoin sekarang sudah di level 37.900. Jadi turun nyaris setengahnya. Bayangkan kalau orang menerima pembayaran dalam bentuk Bitcoin, dia jual barang dan menerima pembayaran dalam bentuk Bitcoin, dan dia nggak tukar, dan baru ditukar 2 minggu kemudian, otomatis dia mengalami kerugian sebesar hampir 50%. Jadi hal inilah yang juga membuat orang untuk ragu-ragu ya menerima pembayaran dalam bentuk Bitcoin. Dan plus satu lagi, banyak negara tidak mengakui ini ya, dan bahkan melarang. Contohnya China. Kalau China ini malah sebenarnya sedikit ironik ya. Kenapa? Karena yang paling banyak mining justru malah di China. Jadi mining terbesar kok kripto ada di China, dan China melarang institusi keuangan untuk memberikan fasilitas terhadap industri mining ini, dan melarang untuk melakukan industri keuangan menerima pembayaran dalam bentuk uang kripto ini. Jadi wow, itu dikunci lah, istilahnya dikunci ya sama institusi keuangan yang ada di China. Itu sebabnya cryptocurrency saat ini masih jauh sekali ya. Jadi kalau mau transaksi di sini, kalau mau nabung di sini, kalau saran saya adalah uang yang siap hilang. Jadi jangan pikir ini adalah wah saya mau invest dan uangnya dimasukin. Bahaya sekali. Plus ditambah lagi adalah di sini tuh nilai leveragingnya tinggi sekali ya. Hati-hati. Karena apa yang kita trading kan kadang-kadang nilainya sebenarnya kan nggak segitu gitu ya, dan banyak sekuritas memberlakukan masing-masing punya chart sendiri-sendiri lagi. Bahkan ini jadi itu juga yang membuat kita itu trading Bitcoin itu, contoh Bitcoin ya, itu di chart yang seperti apa sih? Nah kalau Bitcoin sih masih oke lah ya, tapi banyak cryptocurrency itu punya chart berbeda. Jadi contoh, kebetulan saya menggunakan platform untuk memantau transaksi Bitcoin. Saya menggunakan TradingView ya, Nah, di dalam TradingView ini kan banyak database yang dari penyedia data seluruh dunia. Dan antara data yang satu, ini kan kebetulan yang Bitcoin saya pakai yang Wanda ini. Bapak Ibu bisa lihat di sini ini kan ada Wanda. Itu kalau saya pakai database yang lain, ini kalau TradingView masih oke ya, dia masih oke, masih ada filternya lah, yang menyediakan database ke sini itu rata-rata adalah bisa dipertanggungjawabkan lah datanya. Tapi banyak sekali ketika kita join sekuritas, mereka itu mensuplai data sendiri, dan beberapa nggak sama. Kalau daily mungkin kelihatan sama, tapi ketika masuk ke time frame yang lebih kecil seperti 5 menit atau 1 jam, banyak perbedaan, hati-hati. Jadi justru cenderung kita itu kalau banyak jarang ya, maksudnya nggak banyak orang trading dalam chart daily untuk seperti kayak cryptocurrency ini atau forex gitu ya, jarang pakai daily. Mereka rata-rata pakai hourly. Hourly itu udah termasuk yang cukup panjang sebenarnya. Banyak yang trading bahkan cuma menitan, chartnya menitan.
Nah, itu kan volatile banget. Nah, itu beberapa chart tidak sama. Jadi antara satu chart sama chart yang lain, currency pair-nya sama tapi candlestick-nya berbeda. Nah, ini yang riskan ya, yang riskan sekali. Dan itulah pentingnya Bapak Ibu join di eh, sekuritas ya, yang bonafit, yang benar-benar yang bagus, yang kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Bukan sekuritas abal-abal ya. Itu harus dilihat bibit-bibit bobotnya. Jadi lihat backgroundnya, sekuritasnya gimana ya. Dan apalagi ya yang membuat saya saat ini masih belum melirik cryptocurrency. Ini juga. Jadi dulu itu atas dasar apa sampai gimana sih sejarah cryptocurrency itu dibuat ya sampai terjadi karena mereka itu anti anti ini. Mereka itu pengennya mereka adalah suatu currency itu tidak ditentukan oleh satu negara. Contoh US dollar kan ditentukan oleh Amerika. Amerika punya hak penuh dan dikendalikan nilainya oleh Amerika gitu. Begitu juga dengan yen Jepang, begitu juga dengan euro dan lain sebagainya. Mereka tuh nggak mau, mereka anti kemapanan lah. Ya bahasa kasarnya anti kemapanan lah. Bukan anti kemapanan ya, tapi apa ya? Pokoknya mereka tidak mau dikendalikan oleh satu. Mereka maunya floating. Jadi seluruh dunia bertransaksi dengan nilai yang floating. Nah, efeknya satu itu jadi sangat volatile banget kan, itu satu efeknya, efek sampingnya tepatnya. Dan kedua, sebenarnya Bitcoin juga tidak jadi sesuatu yang dikendalikan oleh orang banyak juga. Saya baru tahu ternyata bahwa Bitcoin itu dari sekian banyak ya, hanya 2155 alamat ya. Dia ngomongnya salah satu artikel yang saya baca di artikel luar nih, bahwa 2155 alamat ini, apa mungkin bukan alamat tapi anggaplah orang lah ya, menguasai 42% peredaran dari Bitcoin. Jadi kebayang nggak sih? Jadi sebenarnya lagi balik-balik ini dikuasain oleh segelintir orang lagi. 42% dikuasain oleh 2155. Itu nggak banyak loh. Seluruh dunia dikuasai oleh cuma 2155 aja. Dan Doge yang sempat naik daun banget itu bahkan 66,6% dikuasai oleh hanya 100 orang maksimum. Jadi 100 orang ini kalau mau bikin naik atau mau bikin turun tuh gampang banget karena mereka menguasai 66,6% barang yang ada di Doge. Jadi ujung-ujungnya saya mempertanyakan dengan konsep awal mereka yang mereka katakan mereka tidak mau ini dikendalikan, nilai ini dikendalikan oleh segelintir orang aja. Nyatanya ya masih dikendalikan. Jadi saat ini saya rasa emas, currency yang negara apa seperti US dollar lah, euro, Jepang mungkin masih tetap lebih aman ya, lebih safety bahkan bagi para pelaku pasar saat ini yang menerima pembayaran ya daripada ke cryptocurrency ini. Dan ya kembali lagi ya, tidak semua negara ya menyetujui dan melegalkan dan menganggap ini sebagai mata uang yang sah, legit ya. Jadi itu yang ya hal-hal seperti itulah yang membuat saya masih menyarankan ke Bapak Ibu untuk kalau memang mau untuk trading, untuk beli di sini ya, Bitcoin ya, mungkin belanjalah dari uang yang sangat-sangat kecil ya, yang Bapak Ibu rasa seperti kayak anggap kayak uang parkir lah ya, uang parkir atau uang sekedar uang jajan yang kalau hilang pun kita nggak sakit hati ya. Gunakanlah uang-uang seperti itu ya. Untuk spekulasi seperti itu. Saya tidak bilang tidak berpotensi. Ada orang dalam satu kurun waktu ini menjadi seorang miliarder ya, yang mana mereka itu spekulasi beli Bitcoin dari tahun 2008 dan atau mungkin 2000
yang paling rendah kemarin tahun berapa ya? 2000 mungkin 2015 atau bukan. 2018 kalau nggak salah, 2018 2017 tuh titik terendah, sempat Bitcoin titik terendah. Dan hari ini mereka jadi kaya raya gitu ya. Jadi coba kita cek aja, ini chart Bitcoin saya. Coba kita cek monthly. Ya, ini sempat ya di tahun 2018 tuh titik terendah, sempat naik ke 19.000 dan turun sampai ke cuma 3.000, bahkan mungkin cuma 3.300 ya, 3.300 dari 19.000. Can you imagine? 19.700 dan turun sampai 3.000. Berarti turunnya berapa persen itu? Dan kemudian naik lagi dalam 3 tahun ya, 3 tahun. Nah, jadi mungkin Bitcoin saat ini kalau kita lihat chart monthly-nya ya, mungkin sedang konsolidasi. Ya nggak heran lah ya, secara mereka naiknya juga udah gila-gilaan. Jadi kalau koreksi seperti ini saya bilang adalah suatu hal yang wajar, dengan catatan Bapak Ibu belinya di level bawah, di level 9.000-an ini. 9.000 menjadi 50.000 ya, jadi miliarder otomatis ya. Tapi kalau belinya dari 5.000 ya, 50.000, 60.000 baru beli, dan sekarang di harga 30-an ribu, 29.000, sempat 29.500 terendah, berarti berkurang 50% ya. Itu bisa aja dari miliarder jadi jutawan. Dari miliarder jadi jutawan. Ya, jadi tetap hati-hati. Saya bukan bilang ini tidak menyimpan potensi. Yes, Bitcoin mungkin masih menyimpan potensi, tapi saat ini ya masih belum oke lah untuk Bapak Ibu involve di sini. Dan kalau mau buy on weakness mungkin ya selama seperti saya bilang, kalau masuk bertahap ya seperti Bitcoin nih. Ini oke lah ya, untuk dia rebound dari selendang ya, mungkin menarik untuk ya, selama ini digunakan ada uang jajan, mungkin Bapak Ibu sudah boleh icip-icip lah, icip-icip istilahnya. Ethereum nih mantul dari selendang ya, oke. XRP juga sama, mantul dari selendang. Nah, ini juga sama, mulai masuk ke dalam selendang. Jadi ya, kalau saya bilang, kalau Bapak Ibu mau trading Bitcoin, atau bukan trading cryptocurrency, ya trading dengan menggunakan ini aja, harus pakai technical ya. Sebentar, ini saya ganti jadi all exchange Doge US dollar. Nah, ini seperti ini nih. Ini dia di kanan ini ada datanya nih, macam-macam kan. Doge USD aja lihat tuh, ada dari Bittrex ya, ada Bitfinex ya. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih suka pakai ini sih, yang Binance. Ini jauh lebih oke ya, yang Binance ini. Ini kok kenapa chartnya jadi begini? Oh, sorry. Mungkin karena saking kecilnya kali ya. Nggak tahu nih. Scale-nya auto. Oh ya, ini auto scaling. Nah, ini auto scaling. Nah, ini juga sama, mantul dari V-Line ya. Mungkin oke lah ini Doji ini. Tapi sekali lagi saya bilang ya, ini hanya dikendalikan oleh 99 atau mungkin 100 orang saja, menguasai 66,6% jumlah yang beredar di Doji ini. Jadi, dan ini masih kecil banget. Kalau saya lebih prefer, kalau memang mau entry, memang mau nabung, memang mau save, coba-coba invest, tetap Bitcoin lah, ya, tetap Bitcoin. Cuma ya cari momentum, cari buy on weakness-nya aja, ya, buy on weakness-nya aja. Ya, itu sekedar cerita-cerita seputar Bitcoin ya, karena memang lagi seru, karena lagi terjun bebas. Dan ini saya sudah ngomong, silakan coba Bapak Ibu cari video-video saya sebelumnya, mengatakan bahwa kalau nggak salah waktu itu Bitcoin masih di sini, masih di 58 ribuan.
Coba dicek deh, coba dicek video-video market review saya. Saya sudah ada warning dari ketika dia mulai ada tanda-tanda kejatuhan, saya sudah warning deh. Ya, saya sudah warning. Karena gampang banget kalau saya pakai chart ini ya, winner stocks untuk mendetek pergerakan harga itu gampang banget. Ya, sama seperti ketika saya mengecek ini pound sterling ya, euro ya, gampang banget nih. Yen ya kan, gampang. Emas, nah, mas menarik nih mas nih ya. Mas masih naik nih, trennya masih up. Bagus nih mas. The Golden Cross ya, membentuk selendang membentuk kantong semar di sini untuk naik. Ini mas menarik untuk dicermati nih. Ya oke, itu kira-kira lah sekilas di kala market Indonesia lagi sepi ya, market lagi sepi, komposit lagi begini ya. Kalau mau lirik-lirik market lain ya mungkin oke. Tapi saya bilang sebenarnya komposit di tengah komposit kondisi kayak gini banyak kok yang menyimpan peluang untuk buy on weakness ya. Saham-saham apa yang kita lihat posisi lagi di support ya, silakan Bapak Ibu lihat ya, cek chartnya dan tinggal beli masuk bertahap ya. Hari ini yang lagi trending adalah Bank BRI ya, Bank BRI. Ya, kalau mau entry Bank BRI hari ini tadi kita sudah teman-teman beberapa sudah banyak yang sudah mulai masuk ya Bank BRI. Dan BCA juga, BCA masih oke, Bank Mandiri silakan. Terus ada Unilever juga silakan dicermati, yang banyak yang lagi down banget. Tapi kalau Unilever saya nggak recommended. Tapi beberapa minggu belakangan dia udah mulai kelihatan tanda-tanda rebound. Silakan mulai icip-icip ya. Terus ada ICBP, terus ada Astra International. Ya banyak sebenarnya yang ketika IHSG lagi koreksi menyimpan peluang untuk Bapak Ibu serok dan untuk kemudian dapat profit lagi. Barito ya, silakan Barito untuk Bapak Ibu beli. Ya, jadi kalau saya fokus ada di saham dan saya hanya mencurahkan waktu untuk analisa ini aja. Saya bisa sih analisa yang lain. Seperti yang tadi saya sudah analisa Bitcoin dan currency, tapi untuk keperluan waktu saya jadi tersita banyak kalau saya mengamati yang lain lagi. Tapi saya ngamati yang lain, saya analisa untuk melihat globalnya, market ini kondisi kemana. Dan composite saat ini sih kalau saya lihat masih bergerak sideways kan ya, kita lihat, dan masih jauh di bawah selendang dan V-line. Jadi potensi koreksi tetap masih ada, apalagi kalau dia bisa jebol itu. Jadi hati-hati kalau dia jebol 4735 itu garis bawah yang merah yang saya kasih itu. Jadi IHSG kalau jebol itu wow, kurang oke ya. Dan hari ini kabar gembiranya IHSG asing membukukan net buy ya 388,6 miliar. Jadi di tengah koreksi ada yang buy. Jadi lihat itu peluang dan mereka buy-nya kemana, asing buy kemana, silakan Bapak Ibu cermati. Nah, bagaimana dengan sektoralnya? Coba kita cek sektoralnya deh. Sektornya sektor basic. Nah, IDX basic material ya, lihat tuh. Dia masih nyungsep ya, masih nyungsep. Berarti sektor ini kita masih abaikan ya kan. Terus consumer cyclicals lagi disupport nih. Ini mungkin bisa buy on weakness nih. Karena masih bergerak di range-nya ya, buy on weakness untuk nanti dia bisa manfaatin pantulannya. Energi, bagaimana energi? Energi juga mau mencoba rebound. Hari ini ya harga komoditi rebound ya, ada beberapa yang rebound tapi tidak diikuti dengan emitennya. Sayang banget. Oil rebound ya, coal juga bagus. Dan ya banyak yang lain sebenarnya juga rebound, tapi saya sayangkan kenapa dia nggak rebound. Lebih karena ini mungkin karena saya sering ulas ya dengan COVID-19 yang saat ini sedang naik lagi ya. Jadi dunia sedang mencekam ya, banyak yang sudah mulai lockdown lagi. Jadi itu yang menyebabkan mulai orang nggak seagresif kemarin ketika harganya naik, mereka nggak langsung beli. Jadi Indonesia adalah negara ekspor dan kalau harganya naik, pertanyaannya ada nggak yang negara yang import dengan jumlah masih banyak, cukup besar.
Kalau nggak ada, percuma harganya naik ya, penjualan juga tipis sedikit, ya kan? Nah, itulah. Itu kemarin sempat kita ulas loh ya. Ya, ini IDX Energy, terus finance juga mulai ini. Nah, dalam beberapa hari ke depan kita tunggu ya rapat BI ya, apakah BI 7 days repo akan bergerak tetap sama harga bunganya atau koreksi sedikit. Tapi saya lihat sih prediksi banyak analis mengatakan bahwa akan sama ya. Jadi ya masih biasa-biasa aja sih. Kemudian healthcare juga masih disupport ya, lagi sideways. Industrial juga masih disupport dan potensial nyungsep lagi gitu ya, hati-hati ya kan. Infrastruktur belum bisa breakout ya. Infrastruktur ini ada Telkom, ada Excel. Hari ini terkoreksi. Harapan saya besok bisa rebound lagi. Besok bisa rebound, masih bisa rebound. Hari ini bikin galau aja ya. Terus IDX Consumer Non-Cyclicals juga masih di bawah ya, masih belum oke, belum rebound. Properti juga masih downtrend, masih di bawah ya, belum ada tanda-tanda. Dia bergerak di dalam parallel channel yang downtrend, masih belum oke. Ya, terus Tekno masih oke ya. Silakan cermati sektor ini. Saham-saham apa aja yang ada di dalam IDX sektor Tekno ini. Transportasi juga lagi sebenarnya masih oke, cuma dia pullback tertahan selendang. Kita berharap dalam waktu dekat bisa rebound lagi. Dan ya, itu kira-kira sektoralnya ya. Jadi dalam beberapa waktu ke depan cuma dua yang masih oke, transportasi sama Tekno, yang lainnya masih nyungsep. Nah, hati-hati saja, IHSG menguji level support berikutnya. Jangan sampai dia ke 5.300 lah, karena 5.400 dia ada gap di bawah ya, jadi jangan sampai ke sana. Ya oke, itu market review kita sementara. Jadi minggu ini jangan terlalu agresif dulu ya, karena saya lihat juga belum terlalu oke. Dan ada beberapa emiten tadi sudah saya sebutkan yang layak untuk buy on weakness. Yang emiten-emiten yang kira-kira silakan Bapak Ibu cari chartnya, lihat chartnya untuk buy on weakness ya. Yang valuasinya bagus ya. Asing masuk banyak hari ini. Jadi mungkin dalam waktu beberapa waktu ke depan bisa ada technical rebound. Tapi technical rebound kalau diikuti dengan asing jual masif sama aja bohong ya. Dan ya, jika Bapak Ibu ingin mendapatkan rekomendasi dan ulasan yang lebih mendetail, silakan bergabung bersama kami di Winner Stocks Indonesia. Di dalam Winner Stocks Indonesia, Bapak Ibu akan dapat banyak fasilitas dan menjadi suatu wadah untuk belajar ya, untuk jadi belajar. Tunggu apa lagi? Silakan segera aja bergabung bersama kami. Untuk video fasilitas silakan Bapak Ibu simak yang satu ini. Ingin berinvestasi saham, tapi tidak tahu mau beli saham apa? Bingung kapan harus beli dan jual? Lebih sering rugi daripada untung? Yuk, gabung aja bersama kami di winnerstock.id. Ya, itu tadi video fasilitasnya yang Bapak Ibu akan dapatkan jika bergabung bersama Winner Stocks.
segera saja bergabung. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk Bapak Ibu bergabung ketika justru market lagi kurang oke. Ini waktunya untuk belajar ya, memanfaatkan momentum untuk belajar. Oke, ya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami ya. Dan jika ada pertanyaan silakan komen down below ya. Ada yang bisa kita bantu untuk bahas, kita akan coba bantu untuk ulas. Oke, sampai jumpa market review hari ini. See you and God bless.